Oke, eh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Dinda Kurnia. Prodi saya dari Manajemen Informatika kelas 1C. NPM saya 2578109. Hari ini saya akan membuat codingan tentang if then di video ini untuk ujian akhir praktek saya. Kalau begitu kita langsung saja masuk. Sebenarnya apa itu if then? Mungkin teman-teman juga bertanya, if then itu apa ya? Sebentar teman-teman, kita akan menuliskan ini dulu ya. Oke. Kita akan menjelaskan secara umum apa itu if then. Nah, if then itu programnya bertujuan untuk mengecek kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Nah, hari ini saya akan membawa materi tentang mengecek kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Jadi sebenarnya if then, if else dan segala macamnya itu dia lebih complicated karena dia harus mencari banyak sekali decision. Jadi decision itu apa sih? Itu desisi bagaimana kita mendesisikan jawaban kita. Misalnya gini deh, misal si mahasiswa ini akan lulus jika nilainya di atas 75. Kalau di bawah 75, maka dia tidak akan lulus. Nah, mungkin seperti itulah contoh kasarnya. Hari ini saya akan membawakan itu ya, dengan materi seperti hal tersebut ya, karena itu lebih simple saja. Bentar, dot scanner. Teman-teman, sintaksnya juga harus diperhatikan. Kita tidak bisa asal menuliskan juga ya, karena di sini harus ada huruf kapital, ada juga huruf yang kapital atau yang disebut juga huruf kecil. Nah, saya akan menjelaskan apa itu public class. Public class ini secara harfiah saya akan menyebutnya sebagai wadah. Nah, wadah sebuah program. Public class ini juga namanya harus sama dengan file. Jadi kita membuat di sini if then, maka public classnya juga if then. Kalau enggak, dia nggak akan kebaca kita mau ngapain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita di sini menuliskan public static void main string args system.out.println dalam kurung hello world. Nah, untuk public static void ini titik awal eksekusi kita menjalankan program Java. Jadi istilahnya ini wadahnya. Nah, ini kita ya tinggal jalanin aja. Ini pintunya, pintu untuk kita menjalankan. Kita sudah menjalankan tuh sudah mulai dari codingan yang public static void main string args ini. Nah, kalau yang system.out.println ini dia akan mencetak teks ke layar agar pengguna memasukkan nilai, misalnya masukkan nilai 10. Nah, kita akan memasukkan nilai 10. Pokoknya itu kayak cuman teksnya aja lah. Ini kita akan menggantinya dengan masukkan nilai mahasiswa. Ya teman-teman sekalian, ini tuh sebenarnya pengen saya pakai nanti ya, karena saya mau tulis di sini dulu scanner input new scanner system.in. Sebenarnya saya mau pakai ini dulu ya teman-teman ya, karena menurut saya akan terlihat lebih simpel kalau sistem out.println itu di bawah, bukan di atas ini sebenarnya, tapi kan bisa juga, jadi nggak apa-apa ya. Ini kenapa ya? Oke, kalau untuk masalah error kita akan
anuinnya di terakhiran saja ya teman-teman. Nilai. Nah, kenapa saya memakai tipe data integer teman-teman? Karena integer itu kan dia bilangan bulat ya. Jadi karena di sini kita sedang mengemban nilai itu sudah pasti bilangan bulat, bukan bilangan berkoma atau segala macamnya. Jadi kita pakai tipe datanya integer. Lalu setelah kita menginput tipe datanya apa yang kita inginkan, kita akan menuliskan di sini nilainya. Nilai sama dengan input.next int ini integer. Program akan membaca input berupa angka. Jadi kalau misalnya kita input nih, tadi di mana nilai sama dengan input.next integer. Jadi kita sistem out println, masukkan nilai mahasiswa. Lalu kita masukin nih nilainya nih. Nanti kan kalau udah keluar di sini kan nanti dia ada itunya. Udah jalan tuh programnya. Tinggal kita masukin nilainya, input misalnya 75. Oh, lulus sesuai dengan rata-rata. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Secara kasar .print. Sebenarnya dia pakai huruf kecil ya teman-teman. Selamat Anda lulus. Nah, ini. Oke. Lalu kita harus tutup teman-teman pakai yang ini. Tutup programnya. Lalu kita akan ke bawah untuk melakukan ini kalau sudah di seperti ini kan kita ke bawah aja teman-teman. Sistem program selesai. Tutup juga. Nah, teman-teman semuanya. Ini sebentar ya teman-teman, karena ini agak ngejelimet gitu. Cannot find symbol, system method print instrument. Oh, oke. Oke, sorry teman-teman. Saya kebalik lagi. Karena bentuknya sama ya, maklum manusia. Nah, jadi teman-teman, setelah kita ngoding tadi, kita akan menjalankan program yang sudah kita codingan yang sudah kita coding di NetBeans ini. Kita run project. Kita sudah berhasil. Nah, teman-teman, lihat ya, codingan yang kita masukkan tadi, sistem out.println ini, masukkan nilai mahasiswa tuh, ada di bawah sini teman-teman. Nih. Nah, lalu kita di sebelahnya ya tinggal tulis aja. Misalnya 95. Terus kita enter. Oh, ternyata kita selamat, Anda lulus. Nah, coba kalau misalnya oke. Ini baru if ya, nanti kita if else-nya. Baru kita nanti if else. Kita akan menggunakan materi yang sama, codingan yang sama, namun kita tambah-tambah aja ke materi-materi selanjutnya ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita kan tadi sudah melakukan yang program pertama, yaitu if then. Kalau if then itu ya berarti cuma if doang. Nah, sekarang kita hanya tinggal menambahkan else di bawah sini. Bagaimana teman-teman cara untuk menambahkan else di bawah sini? Caranya mudah sekali, tinggal kamu pencet saja. Nah, apa itu if else? Jadi kalau misalnya nih, kan ini saya sudah kasih tahu, if else itu decision-nya banyak.
if nilai 80 lebih dari sama dengan 80, dia akan lulus. Nah, else-nya selain itu, kalau misalnya dia di bawah sama dengan tidak, misalnya dia di bawah 80, maka dia tidak lulus. Nah, mungkin seperti itu, bukan mungkin, memang seperti itu. Nah, jadi kita akan menuliskan dengan hal yang sama, yaitu adalah, kita langsung ke bawah saja. Sistem pemerintahan, lalu Anda tidak lulus. Kita tutup programnya. Nah, teman-teman, kita akan menjalankan programnya ya. Dari kita menambahkan else-nya ini, kita langsung saja. Nah, kita masukkan nilai mahasiswanya. Ini saya pencet aja ya, dengan nilai, misalnya nilai bahasa Inggris saya kemarin, yaitu adalah nilai UAS kemarin ya, bahasa Inggris kemarin, yaitu adalah 70 misal. Nah, teman-teman, dia akan keluar nih, Anda tidak lulus, program selesai. Mungkin yang if else cukup segini dulu teman-teman videonya. Kita akan lanjut lagi nih yang buat yang ketiga teman-teman. Nih, yaitu adalah else if. Oke, kita cut dulu ya teman-teman. Teman-teman, kita akan menambahkan else if. Apa itu else if? Apa bedanya dengan yang tadi itu? Nah, untuk di materi yang saya akan bawa ini, kita akan mengubah nih teman-teman. Kalau if then dan else if else ini kita menggunakan materi Anda lulus dan tidak lulus. Misalnya nilai Anda segini. Kali ini kita akan menggunakan, misalnya nih, nilai Anda 90. Apa nilai Anda lebih dari 90? Itu dia masuk ke kategori nilai A misalnya gitu. Nah, dan seterusnya, B, C, D dan selanjutnya. Nah, kita tinggal modif aja sih teman-teman. Di sini mohon maaf, ini kita ganti dulu. Nih, kita tinggal ganti aja ya teman-teman. Kita ganti else if-nya di sini, kita letakkan dulu yang namanya ini dia. Dari 75 B. Lalu kita akan ke bawah lagi teman-teman. Ini bikin mata saya sakit ya sebenarnya teman-teman. Jadi kita dari sama dengan misalnya di sini 60. Maka dari itu, sorry teman-teman, saya salah pencet. Sistem waduh, kok jadi begitu? Sistem misalnya nilai Anda jelek, nah gitu.
Ini suka-suka ya teman-temannya, karena ini karena ini codingan saya, jadi saya tidak mau sama dengan orang lain. Ini kita nilai C dulu teman-teman, ini baru yang terakhirnya baru kita pakai yang ini. Else. Untuk terakhirnya kita pakai else, lalu kita ke bawah menggunakan sistem out print ln. Oke, nilai Anda sangat jelek. Oke, doan. Oke teman-teman, kita sudah selesai menggunakan codingan else if. Kita akan menjalankan programnya teman-teman. Nah, nilai Anda C. Oke, coba kita run lagi deh. Misalnya kita pakai 100. Nah, nilai Anda A. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, penggunaan untuk codingan if, else, dan segala macamnya ini. Kita akan melanjutkan lagi ke nested if. Oke, kita akan lanjutkan dulu teman-teman. Teman-teman, dengan kita menggunakan nested if ini, maka kita berubah lagi materi kita kan. Kalau yang ini kan ya penggunaannya seperti ini ya. Kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Ini beberapa harus saya ubah teman-teman. Kita pakai if-nya itu 2 kali teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, kita sudah ngoding. Jadi untuk nested if ini dia cara bacanya itu, nih misal nih kita nilainya lebih dari 65, berarti kita lulus. Nah itu kan itu untuk hasil akhirnya. Nah untuk kita if-nya kan ada if-nya ada 2, else-nya juga ada 2. Nah misal nih nilai kita tuh di atas 90, kita dapat predikat A, jadi kita lulus dengan predikat A. Else if misalnya nilai kita hanya di atas, kita taruh di sini, sorry ya, 75, maka kita hanya mendapatkan predikat B, lulus dengan predikat B. Nah untuk lainnya misalnya kita dapat di bawah 75, itu berarti kita tidak mendapatkan predikat. Jadi predikatnya saya hanya membuat sampai B saja, karena C itu menurut saya sudah jelek ya teman-teman ya. Nah, else tidak mendapatkan predikat, lulus tapi tidak mendapatkan predikat. Kalau misalnya nih di bawah 65, ini kan ini else nih dari yang if ini tadi, mendapatkan 65, di bawah 65 berarti kita nggak lulus, kita nggak dapat predikat juga. Itu programnya selesai. Oke, kita coba untuk run the program. Alright, nih kita contoh aja ya, 60 nih. Anda tidak lulus, itu sudah pasti ya teman-teman ya. Anda tidak lulus tuh sudah pasti. Kok predikatnya nggak keluar? Oh iya,
Karena dia tidak lulus, maka dia tidak mendapatkan predikat. Oke, kita run sekali lagi ya. Kita masukkan 75. Nih, Anda lulus, predikat Anda B. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman untuk materi if else if then, dan nested if ini. Saya sangat suka untuk ngoding if ini ya teman-teman. Jadi mungkin segini dulu video yang saya bawakan untuk materi if else yang pertama ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.